Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras pada 2025. Langkah ini diambil dalam rapat terbatas yang digelar Selasa 26 November 2024. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, penyaluran bantuan akan dilaksanakan pada Januari hingga Februari 2025 dengan total 160.000 ton beras per bulan untuk 16 juta KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan penyaluran beras murah melalui program SPHP sebanyak 150.000 ton per bulan. Dengan total 310.000 ton beras per bulan, Bulog diproyeksikan akan kehilangan 620.000 ton stok hingga Februari 2025. Namun, Bulog siap menyerap 1 juta ton produksi baru pada Maret hingga April 2025. Anggaran untuk penyaluran bantuan beras ini diperkirakan mencapai 5,1 triliun rupiah dengan produksi beras nasional diprediksi minim pada awal tahun. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan skema subsidi BBM baru yang menarik protes luas dari kalangan driver ojek online atau ojol. Dalam skema baru yang masih dikaji Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa ojol tak masuk kategori penerimaan subsidi karena dinilai sebagai kegiatan usaha. Bahlil menegaskan bahwa penerimaan subsidi akan berdasarkan prinsip keadilan dan masih menunggu eksersis data selesai. Ia juga menyatakan subsidi akan tepat sasaran dan menggunakan skema blending, di mana akan ada kombinasi subsidi dalam bentuk barang untuk kendaraan berplat kuning dan BLT langsung untuk masyarakat. Keputusan ini menuai kritik keras dari Asosiasi Pengemudi Ojek Daring atau Garda Indonesia. Ketua Umum Garda, Igun Wicaksono, menyebut pernyataan Bahlil sebagai tantangan yang dapat memicu demonstrasi besar-besaran. Ia juga menekankan bahwa sejak 2018, pihaknya sudah meminta legalitas ojol sebagai angkutan umum berplat kuning, namun tak kunjung direalisasikan. Pemerintah siapkan acara untuk mendongkrak daya beli di penghujung 2024 dengan perpanjang Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas dari 10 hingga 16 Desember dan penyelenggaraan travel fair, tiket pesawat murah pada akhir tahun. Penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10% selama periode Nataru juga diikuti promo gila-gilaan untuk produk lokal. Travel fair yang digelar pada 29 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan penurunan tarif pesawat secara optimal. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan akan ada bantuan dari Himbara dan ekosistem retail selama penyelenggaraan Harbolnas dan Travel Fair ini. Selain itu, dalam penyelenggaraan Harbolnas akan ada 480 UMKM yang berpartisipasi dengan promo diskon produk lokal hingga gratis ongkos kirim. Kegiatan ini diprediksi mampu menaikkan konsumsi nasional dengan target transaksi sebesar 28 triliun rupiah, naik 15% dari tahun sebelumnya. Menteri UMKM Maman Abdul Rahman menegaskan, berbagai paket diskon dan program dukungan untuk UMKM lokal juga akan dimaksimalkan melalui kolaborasi dengan berbagai platform digital dan retail modern. Menteri Pariwisata Widianti Putri menambahkan travel fair akan menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket pesawat murah dan membuktikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi domestik. Ajang promosi besar-besaran ini diprediksi akan mendorong gelombang belanja akhir tahun dan diharapkan dapat mengejut daya beli masyarakat. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan naik pada tahun 2025. Namun harga jual eceran atau HJR rokok akan dinaikkan dengan pengumuman yang diperkirakan akan dilakukan pada penghujung tahun ini. Meski demikian, Askolani belum membeberkan kisaran kenaikan HJR tersebut karena masih dalam proses penghitungan bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Keputusan untuk tidak menaikkan CHT dengan penyesuaian HJE ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi tembakau, khususnya di kalangan remaja dan grup rentan, serta mengatasi fenomena downtrending, di mana konsumen beralih ke rokok murah. Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memanas. Pada Minggu ketiga November, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden mengumumkan rencana untuk menambahkan 200 perusahaan chip China ke dalam daftar hitam perdagangan dengan alasan keamanan nasional. Langkah ini akan membatasi pengiriman barang dari pokok pabrik Amerika Serikat ke perusahaan-perusahaan tercatat.
termasuk perusahaan chip yang terkait dengan kecerdasan buatan atau AI seperti Chang'e Memory Technologies dan Semiconductor Manufacturing International Corp. Beijing tegas menolak langkah ini dan menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan kedua belah pihak dan mengganggu industri semikonduktor global. Menurut juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, China akan mengambil tindakan keras untuk melindungi hak-hak sah perusahaan-perusahaan miliknya. Sementara itu, persaingan dagang diprediksi akan semakin memuncak ketika Donald Trump kembali berkuasa di Januari mendatang. Hal ini dapat terjadi karena adanya rencana penambahan tarif impor 10% untuk semua barang dari China.